Bahaya, itu elang berkepala 6. Pergi. Putra pemimpin dan beberapa pria berbaju hitam mengingatkan dengan keras bahwa mereka ingin mencegah Luo Zeng memanjat. Tapi dengan licik mengendalikan tubuh fisik Luo Zeng, belum lagi dia tidak peduli dengan dunia luar, bahkan Luo Zeng yang ada di pikirannya tidak dapat berkomunikasi dengannya. Dia masih memanjat tanpa gangguan, dan jelas bahwa menara gunung tempat elang berkepala 6 bersarang adalah objek yang ingin digulingkan oleh Sif. Yo, ketika Luo Zeng naik setengah jalan, elang betina telah menjulurkan kepala elang dan mengeluarkan peringatan ke bawah. Elang berkepala 6 sangat peka terhadap bahaya, merasakan bahwa Luo Zeng mengandung aura aneh dan kuat, dan tidak memuntahkan air liur korosif untuk pertama kalinya. Namun, menghadapi peringatan elang berkepala 6, Luo Zeng masih tidak menanggapi. Jangan naik, itu sudah memperingatkanmu, air liurnya akan melelehkanmu sampai bersih. Hei, elang berkepala 6 telah temperamen yang begitu keras, mengapa Anda memperingatkan manusia? Reaksi elang betina agak aneh. Pria berjubah hitam itu telah melakukan banyak persiapan dan penyelidikan untuk mencuri telur elang berkepala 6, dan dia juga mengetahui kebiasaan elang berkepala 6. Elang berkepala 6 akan menyerang semua makhluk yang berani mendekat, dan tidak ada cara untuk berdagang dengan mereka. Tidak mungkin binatang buas yang begitu kejam mengeluarkan peringatan kepada makhluk yang menyerang sarang seperti elang betina. Jika elang berkepala 6 benar-benar melakukan ini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu penyusup itu sangat sakti, cukup kuat untuk membuat elang berkepala 6 itu ketakutan. Mungkinkah pemuda manusia ini sangat kuat? Semua orang secara tidak sadar menyangkal hipotesis ini. Bahkan jika dia kuat, dia hanyalah manusia, dan dia tidak bisa begitu kuat sehingga elang berkepala 6 terlalu takut untuk menyerang secara langsung. Yo. Elang berkepala 6 bernyanyi sekali lagi. Arti peringatan itu terbukti dengan sendirinya, apakah benar-benar takut pada manusia itu? Di satu sisi, orang-orang berjubah hitam bingung, dan di sisi lain, api kecil harapan menyala di hati mereka. Mungkinkah manusia ini bisa menangani elang berkepala 6? Setelah peringatan kedua, elang berkepala 6 akhirnya tidak bisa menahan diri, dan tiba-tiba memuntahkan ludah hijau ke bawah. His, air liur hijau berkarat di udara, menggambar jejak hijau dan jatuh ke kepala Luo Zeng. Di bawah kendali pengkhianatan, sosok Luo Zeng menghindar ke satu sisi seperti hantu. Ini juga pertama kalinya Sif menghindari serangan. Sif sepertinya mengerti bahwa air liur hijau bisa membahayakan. Elang berkepala 6 juga memperhatikan hal ini, dan 6 kepala elangnya tiba-tiba terangkat, dan asap hijau mengepul di mulutnya, bobo-bobo sekelompok air liur yang terkorosi. Seperti hujan, dan mereka langsung menuju Luo Zeng di bawah. Orang-orang berjubah hitam menonton adegan ini diam-diam. Meskipun mereka dan Luo Zengsu tidak menutupi wajah mereka, bagaimanapun juga, penampilan mereka serupa. Masih sedikit sedih melihat Luo Zeng terbakar bersih oleh air liur korosif. Retak, tangan dan kaki Luo Zeng dengan ringan dipaku ke dinding gunung Tasan, berbaring di atasnya seperti tokek, dan kemudian Luo Zeng membuka mulutnya, dan mengebor benda putih darinya. Benda putih ini ringan dibuka dengan ringan, itu berubah menjadi sepotong kain putih, mencegat semua air liur korosif. Meski air liurnya yang korosif masih bisa mengotori tubuh Sif, Sif tidak peduli. Orang-orang berjubah hitam di bawah juga kaget saat melihat pemandangan ini. Harta macam apa itu kain putih yang bahkan tidak bisa dikorosi oleh air liur? Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu yang bisa menahan air liur korosif. Orang-orang berjubah hitam ini tentu saja tidak bisa memikirkan kain putih itu adalah tubuh pengkhianat, dan Luo Zeng sebenarnya sedang dimanipulasi. Di gunung menara lain, Raja Yi turun ke puncak gunung, dan semua orang secara alami memiliki pemandangan yang indah dari pemandangan ini. Sebagian tubuh pengkhianat keluar dari mulut Luo Zeng, haruskah kita melakukannya? Tanya Seng Tian Suang. Lakukan. Bagaimana kamu melakukannya? Tarik benda itu keluar. Fuxi bertanya balik. Seng Tian Suang berpikir sejenak, apakah hanya dengan melihatnya? Seperti ini, itu hanya bisa diubah, kata Nuwa dengan lembut, setidaknya Wei Yi berpikir bahwa tubuh Luo Zeng tidak dapat menahan air liur korosif, dan mencoba untuk melindungi tubuh Luo Zeng. Aneh tidak akan menghilangkan jiwa Luo Zeng, tetapi juga akan melindungi tubuh Luo Zeng. Situasinya memang tidak seburuk yang dibayangkan semua orang. Setelah memblokir gelombang air liur korosif ini, Sif memperkirakan secara kasar air liur elang berkepala 6 itu. Tubuh putihnya langsung ditutupi dengan lapisan tubuh Luo Zeng, dan sepertinya tubuh Luo Zeng ditutupi dengan lapisan kain putih. Wosh! Kemudian Luo Zeng mempercepat dan dengan cepat naik ke sarang burung. Yo, elang betina sangat marah,
dan 6 kepala elang mematuk Luo Zeng. Tubuh Luo Zeng hanya bergoyang sedikit di udara, dan dia dengan mudah menghindari kecupan elang berkepala 6, dan pada saat yang sama dia mengulurkan tangan dan membelai dengan ringan. Puf puf puf. 4 leher elang berkepala 6 dipotong, dan keempat kepala elang yang terlepas itu langsung jatuh ke sarang burung, dan air liur korosif di mulutnya mengalir ke bawah, mengikis lubang besar di sarang burung. Yo, elang betina terluka parah dan hanya bisa terbang tinggi. Masih ada 2 kepala yang tersisa, tetapi itu bukan masalah serius, jika hanya 2 kepala yang tersisa, itu benar-benar mati. Ketika elang betina meninggalkan sarangnya dengan sangat sedih dan marah, elang jantan lain kembali tidak jauh dengan burung layang-layang bergigi hitam di mulutnya, tanpa diduga, tidak ada yang berani. Yo. Setelah kedua elang berkepala 6 itu berkomunikasi beberapa saat, mata elang itu tiba-tiba berkilat karena amarah yang membara. Dengan karakter elang berkepala 6 yang mudah tersinggung, bahkan jika orang lain tidak memprovokasi mereka, mereka akan menjarah di mana-mana, apalagi pria seperti ini yang menyerang sarangnya. Hah! Elang itu berputar di udara dan menukik ke arah Luo Zeng lagi. Setelah pengkhianat memasuki pegunungan menara, tujuannya adalah untuk menjatuhkan mereka. Jika itu tidak memprovokasi dia, itu tidak akan melawan. Setelah mengusir elang betina, ia bersiap untuk pergi ke utara Tasan untuk menurunkannya. Ketika elang menukik lebih dari 10 kaki di belakang Luo Zeng melakukan tendangan voli ke belakang dan membalikkan layang-layang dan mendarat di punggung elang. Hah! Luo Zeng melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat seperti pisau paling tajam, memotong leher elang satu persatu. 5 dari 6 leher langsung patah, hanya menyisakan 1 kepala elang yang tergantung di atasnya. Setelah pukulan ini, Luo Zeng tidak membunuh mereka semua, dan melompat dari punggung elang. Dia meluncur dari puncak gunung ke belakang tanpa henti, tiba-tiba bertepuk tangan. Seluruh Tasan mengeluarkan suara retakan roda gigi saling mengunci, dan kemudian jatuh ke satu sisi. Saat Tasan roboh, ketiga telur di sarang burung juga ikut terguling. Dijatuhkan dari ketinggian beberapa ribu kaki ke tanah, telur itu tidak rusak sama sekali, yang menunjukkan betapa kuatnya telur itu. Dan telur burung ini berguling-guling, dan jatuh tepat di depan pemimpin berjubah hitam. Mungkin karena kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, semua orang berjubah hitam tetap di tempatnya. Setelah 5 kepala elang dipotong, ia juga ketakutan setengah mati. Ia tidak berani menyerang Luo Zeng lagi, dan mengangkat sayapnya untuk terbang tinggi. Yo, elang betina juga melayang di sampingnya, mengepakkan sayapnya dan terbang bersamanya. Sepasang elang berkepala 6 ini dipotong 9 kepala elang hidup-hidup oleh Luo Zeng hari ini, yang merupakan kerugian besar. Tetapi dalam menghadapi keberadaan yang begitu kuat, itu adalah keberuntungan untuk menyelamatkan hidup tidak peduli seberapa agresif elang berkepala 6 ini, mereka hanya memiliki satu pemikiran untuk melarikan diri saat ini. Adapun telur yang jatuh, mereka tidak punya waktu untuk merawatnya. Boom! Melihat kedua elang berkepala 6 itu terbang pada jarak tertentu, petir berbentuk naga tiba-tiba turun dari langit, membelah kedua elang berkepala 6 itu. Dalam cahaya guntur yang menyilaukan, elang berkepala 6 berubah menjadi 2 bola abu dan hanyut terbawa angin. Raja Yi dan rombongannya di Gunung Tasan juga mengubah ekspresi mereka beberapa kali saat melihat kilat tebal. Siapa yang melepaskan petir dengan kekuatan seperti itu? Dong Huang berkata dengan suara terkonsentrasi. Ada kristal tidak beraturan di guntur, dan energi yang menghilang setelah dipukul ternyata sangat kuat. Tenggorokan serigala darah sedikit kering setelah melihat guntur, dan selain kekhawatiran dan ketakutan, ada juga jejak kebencian mendalam yang tersembunyi di matanya, seperti yang saya duga, itu adalah Lei Xia, salah satu dari 3 pilar peradaban Yuanling. 1. Lei Xia ini adalah lawan yang tangguh, dia pernah menyingkirkan 6 pemburu abadi, dan Lei Xia lah yang memimpin orang-orang untuk mengepung dan menekan para pemburu abadi. Keberadaan di level yang sama dengan Ah Huo seharusnya sedikit lebih lemah dari Ah Huo, kata Nuwa. Benar-benar ada seperti ini. Wajah Dong Huang sedikit berubah. Wajah orang lain di punggung Raja Yi juga menjadi gelap. Meskipun mereka telah mengalahkan Ah Huo dari peradaban Yuanling, bagaimanapun juga itu ada di dunia ibu. Semua orang di lisan dan dewa kekacauan kuno dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan mereka sendiri, tetapi Ah Huo turun melalui tubuh fisik Ji Xuanyuan, dan kekuatan sejatinya pada akhirnya akan terbatas. Sekarang semua orang berada di pantai seberang, kekuatan mereka juga sangat terpengaruh. Lei Xia di depannya dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya sebagai makhluk di pantai seberang. Yang paling penting adalah Luo Zeng sendiri masih dikendalikan oleh pengkhianatan, dan mereka masih tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang karena ada satu Lei Xia lagi?
Bum bum bum. Serangkaian halilintar turun, semakin dekat, seolah-olah raksasa guntur yang tak terlihat mendekat dengan cepat. Boom! Setelah petir tebal terakhir muncul, itu langsung meledak di menara gunung yang terbalik, di mana ada bola transparan ekstra, dan itu adalah Leisha yang mengambang di bola. Heh! Leisha di bola transparan tertawa kecil, jika kamu ingin menyelamatkan manusia yang terperangkap, ini cara yang salah. Ketika Luo Zeng dan rombongannya diselamatkan oleh King Wing di Taiking Tian, peradaban Yuanling juga bisa dilacak melalui jejak bayangan. Setelah memasuki jalan ratapan, peradaban Yuanling kehilangan jejaknya. Namun beberapa hari kemudian, setelah Raja Yi, Dong Huang, Fuxi, dan lainnya meninggalkan jalan ratapan, jejak bayangan mengirimkan berita lagi, meskipun tidak ada orang bayangan yang mengikuti mereka, perkiraan lokasi masih dapat dilacak. Leisha, Ah Huo, dan Jie Yan, setelah berdiskusi, memutuskan bahwa Leisha akan mengambil tindakan sendiri. Jie Yan awalnya ingin ikut dengan Leisha, tapi Leisha menolak. Di sisi lain, Leisha memiliki kekuatan yang luar biasa, dan membawa Jie Yan berarti membawa banyak orang dari suku Yuanling, dan dia merasa ini adalah penghinaan bagi dirinya sendiri. Ah Huo tidak mengungkapkan pendapatnya dengan sikap menonton pertunjukan, dia selalu tidak menyukai Leisha, belum lagi dia gagal sekali ketika dia datang. Bayangan yang dilacak Leisha dicetak pada Nuo dan Dong Huang, tetapi setelah dia tiba di tujuan, perhatiannya terfokus pada Luo Zeng, dan semua orang adalah cabang dari Leisha. Leisha tidak tahu keadaan Luo Zeng saat ini, dia mengira Luo Zeng akan membuka lorong kilen bawah tanah, tapi sekarang jelas cara yang salah untuk meruntuhkan gunung menara ini. Dengan licik mengendalikan tubuh berdaging Luo Zeng dan menatap Leisha dengan dingin, dan segera mulai berlari ke arah barat. Ini akan menjatuhkan gunung menara berikutnya. Hei! Sudut mulut Leisha sedikit melengkung ke atas, dan ketika permukaan bola bersinar dengan kilat, dia mengikuti dari dekat. Ayo ikuti juga. Yiwang mengepakkan sayapnya dan mengikuti Leisha dengan kerumunan di punggungnya. Hanya orang-orang berjubah hitam yang tetap di tempatnya. Ketiga pria berjubah hitam itu masing-masing memegang sebutir telur burung, dan mereka akan mengambil telur itu kembali. Telur burung ini tembus di bawah sinar matahari, dan Anda bisa melihat cairan hijau tua di dalam cangkang telur, serta bentuk embrio elang berkepala 6, cairan di dalam telur lebih korosif daripada elang berkepala 6 dewasa, jadi mereka secara alami lebih istimewa. Hati-hati. Jika Anda tidak sengaja memecahkannya, Anda tidak akan memiliki apa-apa lagi. Ayah, kami akan kembali, desak putra pemimpin itu. Meski banyak klan yang hilang, mereka sangat beruntung mendapatkan telur burung ini pada akhirnya. Tinggal di sini memiliki malam dan mimpi yang panjang, dan kembali dengan cepat sekarang adalah cara yang tepat. Manusia itu sangat istimewa, kata pemimpin itu. Itu bukan pertempuran yang bisa kita ikuti, kata putra pemimpin dengan datar. Ayah, jangan lupa, ini Guang Yu. Kekuatan. Keluarga mereka tidak lemah. Tidak ada orang lemah yang bisa mendapatkan pijakan di Sangqing Tian. Hanya saja kemampuan mereka tidak dapat digunakan di wilayah cahaya, seperti halnya hiu yang mendarat di pantai, sekuat apapun taringnya, mereka tidak dapat melakukan apapun, dari elang berkepala 6. Aku masih ingin menyelidiki dengan jelas, pemimpin itu tiba-tiba berkata dengan tegas, bagaimanapun, dia adalah dermawan yang menyelamatkan klan kita. Aku bersedia mengikuti pemimpin. Aku juga bersedia. Pemimpin, tolong bawa aku bersamamu. Orang lain berjubah hitam berdiri satu demi satu. Pemimpin mengangguk, dan setelah menghitung lebih dari 20 pria berjubah hitam dari tim, dia berjalan cepat ke arah yang ditinggalkan Luo Zeng, sementara pria berjubah hitam lainnya kembali ke rumah di bawah kepemimpinan putra pemimpin. Boom! Petir setebal menara gunung menghantam, menggali lubang besar di tanah. Wehret mengendalikan Luo Zeng dan masih berlari kencang di tanah, tidak berniat melawan Leisha, tetapi hanya ingin menjatuhkan Tasan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, tetapi Leisha selalu terjerat di belakangnya. Namun, lari Luo Zeng yang tampaknya biasa, sebenarnya mengandung semacam teknik gerakan aneh. Ketika Leisha mengeluarkan kekuatan gaibnya, Luo Zeng tidak memasuki Thunderbolt, tetapi saat berikutnya dia keluar dengan utuh, seolah-olah dia dan Thunderbolt berada di dua ruang yang berbeda. Leisha juga sangat aneh. Saya belum pernah melihat kekuatan supernatural dari Luo Zeng ini sebelumnya. Bum 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 bum. Dia meledakkan 4 petir berturut-turut, semuanya seperti ini. Jelas sosok Luo Zeng telah menghilang menjadi guntur, tetapi Leisha tidak dapat melihat keberadaan Luo Zeng. Metode yang aneh, tapi itu saja. Bola transparan Leisha tiba-tiba berkedip, dan kemudian muncul di atas kepala Luo Zeng. Zizizi permukaan bola transparan mulai memancarkan 5 warna petir merah,
hijau, ungu, hitam dan biru, petir ini seperti ular kecil, menutupi kepala Luo Zeng. Melihat petir berwarna-warni ini diselimuti, Luo Zeng tiba-tiba berhenti, menghindari sangkar petir, lalu tiba-tiba melompat dan berbaring di bola transparan. Dia melihat ke dalam melalui bola transparan. Leisa di bola transparan juga melihat wajah Luo Zeng dari jarak dekat. Mata Luo Zeng semuanya putih, tanpa pupil. Wajah kayu ini tidak menunjukkan emosi apapun, Luo Zeng sepertinya memata-matai pikiran batin Leisa. Perasaan tidak nyaman datang dari hati Leisa, yang disebabkan oleh aura pengkhianatan yang unik, tetapi Leisa tidak mengharapkan ini. Pergi. Leisa mengulurkan tangan dan mendorong Luo Zeng dengan lembut. Retak. Pada posisi berbaring Luo Zeng, guntur yang mengerikan meledak, yang cukup untuk meledakkan Luo Zeng. Tapi Luo Zeng bergerak sangat cepat, seperti monkey yang tangkas, setelah dia melompat ringan untuk menghindari cahaya guntur, dia berputar di udara dan menempel kembali ke permukaan bola cahaya transparan, masih tergeletak di tangan dan kakinya, masih menatap Leisa dengan pupil putih. Itu, pengkhianat tampaknya sangat tertarik pada Leisa. Keluar. Leisa mengulurkan tangannya dan mendorong lagi, dan cahaya guntur lainnya meledak. Luo Zeng masih menghindari cahaya guntur, dan kemudian terbang kembali. Crackling, bang, crackling. Leisa hanya merentangkan tangannya setelah mengusirnya beberapa kali. Zizizi. Guntur warna-warni segera membungkus bola cahaya transparan, jadi setidaknya Luo Zeng tidak berani berbaring di bola cahaya transparan. Tapi Luo Zeng masih di sini. Saat dia meletakkan tangan dan kakinya di atasnya, guntur warna-warni tiba-tiba membakar tangan dan kaki Luo Zeng. Tubuh fisik Luo Zeng saat ini telah diperkuat oleh darah asal, dan sulit untuk disakiti dengan cara biasa, tetapi Leisa bukanlah orang biasa, dan pembunuh yang dia gunakan secara alami sangat menakutkan. Sif menatap tangan dan kakinya. Setelah menyadari bahwa tubuh fisiknya terluka, ia ingin mengorbankan tubuhnya sendiri dan membungkus tangan dan kakinya. Sebelum Weret bisa membuka mulutnya, lepu melingkar tiba-tiba muncul di permukaan tangan dan kaki Luo Zeng yang seperti kok. Setelah gelembung ini pecah, bubur hijau mengalir keluar darinya, dan bubur hijau meresap ke dalam tangan dan kaki yang seperti kok. Tangan dan kaki sembuh dengan cepat, dan pada saat yang sama, tangan dan kaki bersinar dengan kilau logam. Guntur berwarna-warni berjalan di atas tangan dan kaki logam Luo Zeng, dan tidak ada salahnya lagi. Di mata putih Luo Zeng tanpa pupil, ada warna aneh untuk pertama kalinya. Sif tidak sepenuhnya tidak sadar, hanya saja kesadarannya belum sepenuhnya terbangun. Sejak dirasuki, Sif telah bertindak secara tidak sadar. Ia tahu kemana tujuannya, dan ia juga tahu bahwa ia perlu mengusir semua makhluk yang menghentikannya, tetapi siapa dan apa yang ingin dilakukannya, ia masih tidak ingat. Dalam benak mereka, Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat pemandangan ini. Origin Divine Blood menolak berfungsi seolah-olah sudah mati, dan tidak mau mengeluarkan Qi dari tubuhnya, tetapi begitu tubuhnya terluka parah, Origin Divine Blood memperbaikinya sesegera mungkin tertarik, kata Luo Zeng. Yuan Shi Tianzun mengangguk, itu benar. Wei Yi masih mengendalikan tubuh Luo Zeng untuk berbaring di permukaan bola cahaya transparan untuk memata-matai Leisa di dalam, tetapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ledakan. Setelah kebal terhadap serangan guntur berwarna-warni, minat Riceros pada Leisa tampaknya lebih dari sekadar memata-matai, ia mengontrol tubuh fisik Luo Zeng untuk meninju bola cahaya transparan dengan keras. Jika Anda ingin membunuh Leisa, Anda harus memecahkan bola cahaya transparan terlebih dahulu. Kekuatan pukulan Wei Yi bukanlah masalah kecil, tetapi bola cahaya transparan hanya sedikit terguncang, dan pukulan Luo Zeng mudah diblokir. Boom! Luo Zeng meninju lagi. Pukulan ini dihancurkan dari atas ke bawah, dan bola transparan itu tiba-tiba jatuh dari udara seperti meteor, dan tertanam di tanah dengan ledakan. Leisa sangat marah sekarang, dia tidak menyangka akan terjerat oleh manusia biasa. Boom! 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 Luo Zeng tampak gila, dan tinjunya terus menghantam bola cahaya transparan. Ada batu persegi berdebu yang tergantung di sisi Leisa, hanya seukuran ibu jari, setiap kali Luo Zeng menghancurkannya, batu abu-abu ini akan bersinar dengan kilau redup. Energi bola cahaya transparan seluruhnya berasal dari batu persegi ini, dan ketika energi dalam batu persegi habis, bola cahaya transparan secara alami akan runtuh. Sisi lain, Ah Huo dan Jie Yan menyaksikan adegan ini dalam diam. Leisa meremehkan musuh, kata Jie Yan. Ada juga senyum menghina di wajah Ah Huo, dengan karakternya, ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika kamu meremehkan musuh, kamu tidak akan kehilangan ketenanganmu. Sungguh sia-sia, aku ingin menggantikannya, Jie Yan kata tiba-tiba.
Jian tidak mencampurkan emosi apapun di dalamnya sebelumnya, karena ia mengumpulkan orang Yuanling lain di dalamnya, dan setiap kalimat dibentuk oleh kesadaran banyak orang Yuanling. Tapi sekarang cara bicara Jian sudah berubah total, jelas sekali, anggota suku Yuanling dalam tubuh Jian berbicara sendiri. Apakah itu Ah Ci? Ah Huo berkata sambil tersenyum, kamu tidak cukup memenuhi syarat, kecuali Lei Sa mati, Muling akan membiarkanmu keluar. Ada juga anggota suku Yuanling yang kuat dan lemah. Di tubuh Jian, dan yang lemah adalah satu-satunya mereka adalah orang-orang Yuanling biasa, tetapi ada juga keberadaan yang sangat kuat di antara mereka, dan Ah Ci adalah salah satunya. Kuharap, kata Ah Ci di tubuh Jian. Meskipun Lei Sa sangat pasif, mereka tidak berpikir bahwa Lei Sa akan kalah, dan tentu saja lebih mustahil untuk mati. Boom, boom, boom. Setelah Luo Zeng meninju lebih dari 20 pukulan, batu persegi yang tergantung di samping Lei Sa tiba-tiba meredup, dan retakan tipis muncul di permukaan, dan bola transparan itu juga membuat boom hancur. Retak. Lei Sa dalam bola transparan telah bersiap untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba mengulurkan satu tangan, dan meraih leher Luo Zeng, selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang memecahkan perisai, lalu biarkan aku tunjukkan kekuatanku. Matrix Thunder Cracks. Boom 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 boom. Pada saat ini, petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Guntur melanda puncak Tasan, membentuk lingkaran petir melingkar di puncak Tasan. Ada lingkaran petir melingkar di puncak setiap gunung menara. Jumlah petir melingkar di ratusan juta gunung menara mungkin sebanyak jutaan. Lingkaran petir saling terhubung satu sama lain dengan petir, membentuk lingkaran besar guntur matriks satu sama lain. Zizizi. Saat matriks guntur terus turun, tanah terapung biru di permukaan Tasan hancur, memperlihatkan warna metalik baru. Hati-hati, hindari sambaran petir ini. Jangan dekat-dekat dengan Tasan. Raja Yi dan rombongannya, serta orang-orang berbaju hitam di belakang mereka, mulai menghindar. Kedua kelompok orang di depan dan belakang juga menemukan keberadaan satu sama lain, mereka tidak berkomunikasi satu sama lain, tetapi mereka juga tidak melepaskan permusuhan, kedua belah pihak menjaga jarak tertentu. Pegangan matriks. Lei Sa meraung. Semua guntur dalam matriks guntur besar mulai menyatu ke arah tangan kanan Lei Sa. Tangan kanan Lei Sa dengan kuat menempel di leher Luo Zeng, dan guntur itu secara alami berkumpul ke tubuh Luo Zeng. Ada banyak guntur yang terkandung dalam matriks guntur besar, dan guntur ini diperas bersama untuk membentuk cairan putih keabu-abuan. Apapun yang dilemparkan ke dalam guntur cair ini akan meleleh tanpa bekas. Di bawah serangan guntur cair, tubuh Luo Zeng juga mulai berubah, dan permukaannya menumbuhkan gelembung bulat yang terbakar lagi, melepaskan bubur hijau, dan kemudian tubuh Luo Zeng diwarnai dengan lapisan warna metalik dari awal hingga akhir. Lapisan warna metalik ini benar-benar mengisolasi Thunder dari luar. Huff. Lei Sa berkata dengan dingin. Energi yang berkeliaran di seluruh Thunder Matrix menjadi lebih kuat. Guntur cair yang berkumpul dibungkus dengan segitiga kecil, segitiga ini dipoles dan dibor di permukaan tubuh Luo Zeng. Kulit Luo Zeng dengan kilau logam tiba-tiba mengungkapkan retakan, dan perlahan-lahan pecah. Tidak bisakah darah asal diblokir? Luo Zeng terkejut di benaknya. Lagi pula, sejak awal mendapatkan asal-usul darah, Luo Zeng telah melihat kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dari asal-usul darah, dan masing-masing sangat kuat. Luo Zeng terkejut, dan Lei Sa bahkan lebih terkejut. Dia tidak tahu apa warna logam pada tubuh Luo Zeng, dan gunturnya yang tak terkalahkan hampir kehilangan efeknya pada Luo Zeng. Sekarang untuk menghancurkan tubuh Luo Zeng, dia harus menggunakan fragmen petir ekstrim. Fragmen petir ekstrim ini adalah yang terkuat di dunia setelah istirahat seperti itu, akhirnya menghancurkan tubuh Luo Zeng, yang membuat Lei Sa menghela napas lega. Mengandalkan Extreme Thunder Broken Crystal, dia bisa memoles Luo Zeng hidup-hidup. Pada saat yang sama ketika kristal pecah guntur ekstrim merobek tubuh Luo Zeng, benda putih tiba-tiba keluar dari luka Luo Zeng, benda itu memiliki rongga mata kosong dan mulut besar yang aneh. Setelah rongga mata kosong muncul, itu masih menatap pada dirinya sendiri. Ini murid Lei Sa melebar sedikit. Pada saat ini, dia mengerti dari mana perasaan tidak menyenangkan itu berasal. Berbahaya, anak ini dirasuki secara bergiliran. Sebagai salah satu tingkat tertinggi peradaban Yuanling, pemahaman Lei Sa tentang pengkhianatan secara alami jauh lebih baik daripada orang biasa, dan tentu saja dia juga memahami bahwa hal ini sangat menakutkan. Tapi begitu Wei Yi keluar, dua tangan putih melingkari tubuh Lei Sa. Zizi. Setelah melingkarkan kedua tangan ini ke tubuh Lei Sa, sebuah film putih terbentuk, membungkus Lei Sa dengan erat. Lei Sa, yang terbungkus film putih,
kembali panik. Dia mengagitasi Extreme Thunder Broken Crystal dengan putus asa untuk menyerang tubuh pengkhianat itu. Kristal yang hancur berkeping-keping itu dapat menghancurkan hampir semua yang ingin dia hancurkan, tetapi tidak berpengaruh saat mengenai tubuh Sif. Fragmen segitiga kecil itu tidak bisa menggiling bahkan satu celah pun di Albuginia. Mengikuti dua suara aneh, sepasang rongga mata kosong muncul di permukaan selaput putih yang menutupi Leisha, dan pada saat yang sama, mulut terbalik terbuka, dan mulut terbalik menunjukkan senyum paradoks. Kemudian Albuginia mulai menyusut sedikit, sambil menekan ke dalam dari segala arah. Di sisi lain, Ah Huo dan Jie Yan berteriak bersamaan saat melihat keanehan yang tak bisa dijelaskan. Siapa yang mengira bahwa Luo Zeng akan dirasuki oleh pengkhianatan setelah berjalan melalui jalan ratapan? Musuh kulit putih itu berbahaya, merekalah yang berada di jalan berkabung. Aku tidak tahu apakah Leisha bisa melewatinya, kata Ah Huo dengan hati-hati. Meskipun Ah Huo menggoda Leisha dengan sikap menonton drama, tetapi ketika dia yakin Leisha tidak akan jatuh pada saat itu, dia sedikit khawatir sekarang karena situasinya telah berubah. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa melewatinya, kata Aci di tubuh Jie Yan sambil tersenyum. Aci ini sangat berharap Leisha akan jatuh sebelum dia bisa menggantikannya. Peradaban Yuanling telah lama tinggal di Sanxingtian, jadi pemahamannya tentang pengkhianatan secara alami lebih dalam daripada makhluk biasa di sisi lain. Pengkhianat ini adalah badan roh khusus, dan menurut kekuatan dan bahaya pengkhianat, mereka dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat permusuhan, tingkat kebencian dan tingkat kebencian. Level musuh adalah level pengkhianatan terendah. Pengkhianat ini umumnya berkumpul di lokasi yang tetap, mereka akan bertindak sesuai dengan tujuan mereka sendiri, dan agresivitas mereka tidak kuat, kecuali ada sesuatu yang memprovokasi mereka atau sesuatu yang membangkitkan minat mereka. Menilai dari perilaku Luo Zeng barusan, ketika Leisha mengambil inisiatif untuk menyerangnya, ia melarikan diri dengan segala pikirannya. Tapi setelah Luo Zeng berbaring di bola cahaya transparan, dia jelas tertarik pada Leisha. Sekarang menembak Leisha, mungkin ada 2 alasan. Astaga, selaput putih yang dibentuk oleh pengkhianatan terus menyusut, dan wajah aneh pada selaput putih berubah bentuk karena penyusutan, membuatnya semakin terlihat aneh. Awalnya, Leisha setinggi 5 kaki, tetapi film putih dengan cepat menyusut dari 5 kaki menjadi 2 kaki, lalu 1 kaki, 5 kaki. Leisha sendiri adalah Lei Ling, tetapi bentuknya telah dipertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang itu kaku keruntuhan dipadatkan oleh film putih. Meski tubuh Leisha roboh, selaput putih itu tetap tidak menyerah dan terus memadat. 3 kaki, 1 kaki, 5 inci, 3 inci. Setelah beberapa saat, Albuginia memadat menjadi bentuk yang sangat kecil, dan tentu saja wajah yang muncul di Albuginia juga menghilang. Ketika Albuginia menyusut sekitar 1 inci, itu berubah menjadi bentuk persegi. Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun menatap kotak ini dan merasa aneh, mungkinkah Leisha yang kental berubah menjadi kubus? Segera mereka melihat jawaban atas teka-teki itu. Di bawah tekanan film putih yang lambat, sebuah batu persegi kecil terjepit, dan ada beberapa retakan di permukaan batu persegi kecil itu. Sebelumnya, energi bola cahaya transparan Leisha berasal dari batu persegi kecil ini setelah dipukul oleh Luo Zeng berulang kali. Energi di batu itu habis, dan perisai bola cahaya transparan itu secara alami runtuh. Selaput putih memampatkan hampir segalanya, kecuali batu persegi kecil ini. Begitu, Yuan Shi Tianzun berkata tiba-tiba, sebelumnya, pengkhianat memanipulasi tubuhmu untuk berbaring di atas bola cahaya transparan. Apa yang dilihatnya bukanlah Leisha, tetapi batu persegi di Leisha. Itu menyukai benda ini. Apa gunanya benda ini? Luo Zeng bergumam. Hal yang bisa membangkitkan minat si tentu saja bukan hal biasa. Kako, film putih yang tersisa mengalir seperti air cair, dan kemudian perlahan-lahan memadat menjadi bentuk, memperlihatkan wajah aneh itu lagi. Mulut terbalik tertawa lebih keras, dan mengeluarkan suara pada saat yang sama. Suara ratapan. Suara ratapan berbahaya akan menyebabkan kerugian besar bagi semua makhluk hidup. Kelompok Raja Yi dan kelompok pria berkulit hitam tidak punya waktu untuk menghancurkan indera pendengaran mereka, dan masing-masing dari mereka segera menderita sakit parah. Untungnya, ratapan itu hanya berlangsung sebentar. Bagian aneh dari tubuh Luo Zeng perlahan-lahan ditarik ke dalam tubuh Luo Zeng, dan tentu saja, batu persegi kecil itu juga dibawa ke tubuh Luo Zeng. Sekarang tubuh fisik tidak berada di bawah kendali Luo Zeng, dan Luo Zeng tidak dapat merasakan sakit apapun saat batu persegi mengebor ke dalam tubuh. Setelah memasukkan batu persegi ke dalam tubuh Luo Zeng, selaput putih terakhir yang tertinggal di luar tubuh Luo Zeng tiba-tiba terbuka.
Cahaya biru muncul dari Albuginia, yang ternyata adalah petir seukuran ibu jari. Itu adalah tubuh Leisa. Sekarang ukuran Leisa telah menjadi sangat kecil, akan mudah untuk membunuhnya dengan kekuatan berbahaya. Tapi pengkhianat tampaknya tidak berniat mengambil nyawa Leisa, itu menarik kembali selaput putih yang tersisa ke tubuh Luo Zeng, dan kemudian pergi. Leisa seukuran ibu jari tidak menyangka bahwa si akan melepaskannya. Setelah beberapa saat terkejut, dia tiba-tiba menyadari bahwa tempat ini bukanlah tempat yang aman. Kekuatannya sangat lemah sekarang, alam abadi manapun dapat membunuhnya. Berderak, Leisa yang menyusut melarikan diri dengan cepat, berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat menghilang dari mata semua orang. Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun dalam pikiran mereka juga bingung ketika mereka melihat bahwa Leisa dapat melarikan diri dengan selamat. Pengkhianat jelas bukan orang yang baik, mengapa dia membiarkan Leisa bertahan? Cara berbahaya dalam melakukan sesuatu ini tidak dapat diprediksi sejak awal, mari kita tunggu peradaban Tianzi menguraikan kata-kata yang diucapkannya, kata Yuan Shi Tianzun. Setelah Wei Yi mendapatkan batu persegi, dia meratap, dan ratapan datang dari telinga Luo Zeng, yang merupakan nyanyian bernada rendah. Tentu saja, Luo Zeng tidak akan melewatkan kata-kata Wei Yi, dan dengan cepat mengirimkan suara nyanyian ini ke tubuhnya, biarkan peradaban Tianzi menguraikannya. Mungkin karena peradaban Tianzi terbiasa dengan ciri-ciri bahasa hianat, dan mungkin karena kalimat pengkhianatannya relatif singkat. Tak lama kemudian peradaban Tianzi memberikan jawaban, katanya nama batu ini disebut batu suci. Batu. Batu. Yuan Shi Tianzun merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengar tentang batu semacam ini. Luo Zeng berpikir sejenak, dan dia berkata, batu yang digunakan untuk tanah dan pilar di pengadilan Dewa Abadi sangat mirip dengan batu persegi itu, dan saya tidak tahu apakah itu terkait. Beberapa hal terlihat persis seperti sama, tetapi efek sebenarnya sangat berbeda. Jangan, Luo Zeng hanya mengatakan tebakannya sendiri. Bagaimanapun juga, hal-hal yang menarik bagi Sif juga pasti bukanlah hal-hal biasa. Dan menilai dari perilaku berbahaya, tampaknya tujuannya pada awalnya bukanlah Leisa, tetapi batu ini, dan itu hanya berurusan dengan Leisa. Pengkhianat melakukan perjalanan ratusan mil jauhnya, dan rombongan Raja Yi serta orang-orang berbaju hitam itu juga mengikuti. Saat Sif menjatuhkan gunung menara lagi, serangkaian getaran tiba-tiba datang dari tanah, dan getaran menyebar dari dekat dan jauh ke timur dan jauh. Ini benar-benar dibuka Yuan Shi Tianzun terkejut. Berita dari generasi mereka ke sisi lain, terutama berita tentang Sang Qingtian, pada dasarnya berada di era kekacauan ke-78, dan Yuan Shi Tianzun belum pernah berkomunikasi dengan pemburu abadi sebelumnya. Aku tahu akan seperti ini, jadi memasuki Yu Qingtian melalui tungku bawah tanah itu hanyalah mimpimu, suara Nuwa terdengar pelan. Sebelumnya, Yuan Shi Tianzun merasa bahwa dia pasti bisa memasuki Yu Qingtian melalui tungku bawah tanah. Sekarang sepertinya itu hanya khayalannya. Jalan menuju Yu Qingtian mungkin tidak semudah itu. Saluran mana yang dibuka pengkhianatan itu? Luo Zeng bertanya. Tunggu dan lihat, kata Yuan Shi Tianzun dengan suara terkonsentrasi. Pertanyaannya adalah bagaimana saya mendapatkan kembali tubuh saya, gumam Luo Zeng. Sekarang Yuan Shi Tianzun tampaknya lebih tertarik pada tujuan berbahaya itu. Dengan licik mengendalikan tubuh fisik Luo Zeng untuk berlari ke barat, terbang melewati pegunungan menara. Setelah melangkah ke ujung barat Gunung Yiwanta, ada daratan yang tertutup salju di depan, yaitu dataran dingin yang terletak di sebelah barat Gunung Yiwanta. Setelah Sif membuka lorong, dia bergerak jauh lebih cepat, sangat yakin dengan arah yang dituju, dan menginjakkan kaki di dataran dingin tanpa ragu-ragu. Sepintas, dataran dingin ini adalah hamparan putih yang luas, semuanya tertutup salju. Di dataran dingin yang tampaknya tak bernyawa, ada banyak jenis makhluk dari sisi lain yang tersembunyi. Segera setelah Sif terbang pada jarak tertentu, burung pipit jahat berhidung pendek seukuran kepalan tangan muncul dari salju tebal. Burung pipit jahat berhidung pendek ini sangat banyak, dan mereka suka menyerang target secara berkelompok. Kicau. Burung berciuman pendek membuat serangkaian kicauan. Segera setelah itu, puluhan ribu burung pipit jahat berparuh pendek keluar dari salju. Seperti badai salju, burung gereja jahat berparuh pendek putih menyapu mangsanya di atas. Dengan kekuatan serangan yang mengerikan dari burung jahat berciuman pendek, makhluk biasa dari sisi lain akan digigit hingga kerangka dalam 1 atau 2 napas. Tapi kali ini, situasinya melebihi ekspektasi burung pipit jahat berparuh pendek. Semua burung pipit jahat berhidung pendek terbelah menjadi 2 oleh kekuatan aneh dalam jarak 3 kaki dari mangsa mereka. Itu sama untuk yang pertama, dan itu juga sama untuk yang ke-10.000. Puf puf.
Burung pipit jahat berciuman pendek itu menggulung seperti badai salju, tapi sekarang berubah menjadi hujan darah dan jatuh di atas salju di medan yang dingin, meninggalkan jejak berdarah yang mengejutkan. Raja Yi mengikuti di belakang dengan tidak tergesa-gesa, dan serigala darah kagum ketika melihat adegan ini. Kekuatan pengkhianatan benar-benar menakutkan, hanyuan lebih berbahaya daripada rawa darah, mudah diikuti di belakang Luo Zeng itu. Di belakang orang-orang berjubah hitam itu masih mengikuti, saya tidak tahu apa rencana mereka, apakah Anda ingin berkomunikasi dengan mereka? Fuxi menunjuk ke belakang. Meskipun pria berbaju hitam itu tidak menunjukkan permusuhan, dia terus mengikuti di belakang dan tidak membuat siapapun merasa nyaman. Aku akan melakukannya, Nuwa mengangguk. Dia berbalik dan melirik pria berbaju hitam, lalu berkata melalui transmisi suara, siapa kamu dan mengapa kamu mengikuti kami? Mendengar transmisi suara, dia menjawab, kami orang malam, kami tidak punya niat jahat, kami hanya mengejar untuk melihat apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantu orang malam. Nuwa belum pernah mendengar tentang alien ini. Serigala darah di sebelahnya mengedipkan matanya, itu adalah ras yang hidup di alam gelap, sangat mirip dengan ras manusiamu, tetapi mereka telah tinggal di alam gelap, tubuh mereka pucat dan tidak berwarna, dan mereka juga ras alien yang kuat. Menurut deskripsi serigala, ukuran orang malam juga bisa dinilai dari jubah tebal mereka. Kenapa kau membantu kami? Tanya Nuwa lagi. Telur elang berkepala 6 sangat penting bagi kami. Kami telah kehilangan puluhan orang sebelumnya, dan kami telah mendapatkan restu dari orang Ton, jawab pemimpin jubah hitam itu. Raja Yi dan rombongannya juga melihat adegan di mana Yeren mengambil telur tersebut, namun mereka tidak menyangka bahwa telur tersebut begitu penting bagi Yeren. Nuwa tentu mengerti bahwa dermawan yang disebutkan oleh suku Yeren adalah Luo Zeng. Aku tidak butuh bantuanmu di sini, kamu bisa kembali, Nuwa dengan dingin menolak. Sekarang situasinya sangat rumit, dia tidak ingin melibatkan alien semacam ini yang tidak diketahui asalnya, tidak mungkin untuk menyimpulkan bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat hanya dengan beberapa kata. Tetapi pemimpin pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata, saya tahu bahwa dermawan saya dirasuki oleh pengkhianatan. Meskipun pengkhianatan tingkat musuh ini sangat kuat dan luar biasa, ia kurang kesadaran diri, dan bukan tidak mungkin untuk mengusirnya. Mendengar kata-kata pemimpin orang berjubah hitam, tubuh Nuwa bergetar. Fuxi, Dong Huang dan yang lainnya merasa sangat aneh saat melihat reaksi Nuwa. Dalam hal karakter Nuwa, apa yang dikatakan pria berbaju hitam yang membuatnya bereaksi seperti ini? Apa yang dibicarakan pria berbaju hitam itu? Fuxi bertanya. Nuwa sedikit mengerjap, mereka bilang punya cara untuk menghilangkan keanehan itu. Apa? Ekspresi Dong Huang, Ying Lao dan Seng Tianxuang juga berubah tiba-tiba. Bahkan jika mereka benar-benar dapat menangani Sif, apa alasan mereka melakukannya? Blood Wolf bertanya. Ras alien di San Xingtian masing-masing memiliki sudut pandangnya sendiri. Siapa yang tahu apa yang dilakukan ras manusia malam ini? Sebagai pemburu abadi, serigala darah lebih waspada terhadap ras alien ini. Dia mengatakan bahwa Luo Zeng membantu mereka mendapatkan 6 telur elang dan ingin membalas kebaikannya, kata Nuwa. Serigala darah menggelengkan kepalanya dan berkata, memang benar mereka mengambil 6 telur elang, tetapi telur burung sangat langka, tetapi terlalu mengada-ada untuk berencana membalas budi hanya berdasarkan ini saja, jadi, si, Seng. Tianxu Wang mengangguk. Setelah mendengar begitu banyak jawaban, Nuwa tidak serta-merta menolak. Dia merasa bahwa masalah saat ini adalah jalan buntu. Jika tidak ada cara untuk mengusir Werd keluar dari tubuh Luo Zeng, tidak ada gunanya mengikuti mereka sekarang. Itu hanya tindakan mencari kematian. Semua orang di punggung elang terdiam, dan semua orang ragu-ragu. Aku akan membuatnya lebih besar, biarkan mereka muncul, kata Raja Yi tiba-tiba, kita bisa memilih untuk mempercayai mereka. Serigala darah sedikit mengernyit, mengapa kamu memilih untuk mempercayai mereka? Karena kita tidak punya pilihan, kata Yi Wang berkata lagi. Dibandingkan dengan 3 pemburu abadi, orang lain yang hadir lebih sadar akan pentingnya Luo Zeng. Siapapun bisa kalah, tapi Luo Zeng tidak bisa. Ya? Fuxi mengangguk. Pokoknya, tidak ada jalan keluar, kata Seng Tianxuang. Nuwa tersenyum tipis, lalu mengirimkan transmisi suara ke pemimpin pria berjubah hitam, aku percaya padamu, kamu bisa datang. Saat pemimpin pria berjubah hitam itu menerima transmisi suara dari Nuwa, tubuh Raja Yi memancarkan gumpalan cahaya biru, dan kemudian ukuran tubuhnya membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, berubah menjadi elang safir besar. Meskipun kelompok orang berjubah hitam ini dapat mengejar kecepatan Raja Yi, mereka masih mengalami kesulitan. Setelah kecepatan Raja Yi melambat sedikit, orang-orang berjubah hitam melompat dan berdiri di punggung Raja Yi.
Meskipun Raja Yi mengundang mereka untuk datang, kedua belah pihak masih menjaga jarak. Nuwa dan rombongannya berdiri di akar sayap kiri sayap Raja, sementara orang-orang berjubah hitam berkerumun di akar sayap kanan. Apakah kamu benar-benar punya cara untuk menghadapi pengkhianatan? Mencicit. Seng Tian Suang bertanya dengan tergesa-gesa. Pemimpin pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya, aneh itu abadi, bahkan peradaban Yuanling tidak bisa berurusan dengan kita, apalagi kita. Tapi kita punya cara untuk mengeluarkan aneh dari tubuhnya dan membebaskannya dari kerasukan. Mendengar pria berjubah hitam itu dikatakan, ada sedikit emosi di mata semua orang. Akan sangat baik jika kita benar-benar bisa mengusir aneh. Nuwa menangkupkan tangannya ke pemimpin pria berjubah hitam itu dan berkata, tapi aku tidak tahu apa yang mulia katakan tadi, ini adalah musuh tingkat aneh, apakah ada pangkat untuk aneh? Pemimpin pria berjubah hitam itu mengangguk dengan sangat positif dan berkata, tentu saja, ada divisi. Meskipun pengkhianatan adalah keberadaan yang tidak bisa dihancurkan, kekuatannya sendiri masih terbagi menjadi kuat dan lemah. Klasifikasi ini awalnya ditentukan oleh peradaban Yuanling. Tingkat kebencian adalah tingkat terlemah. Tingkat kebencian adalah tingkat menengah, dan yang paling kuat adalah tingkat kebencian. Pengkhianatan yang begitu kuat hanyalah tingkat kebencian yang paling lemah. Dong Huang menghela nafas, kebencian yang paling kuat seberapa kuat levelnya. Serigala darah berkata dengan wajah sedih, pengkhianat yang menghancurkan klan Huhu seharusnya adalah kelas pembenci meskipun. Berita tentang para pemburu abadi mendapat informasi yang baik, mereka bukanlah ras yang hidup di langit atas setelahnya, semua, jadi mereka tidak tahu bahwa pengkhianat juga dinilai. Tanpa diduga, pemimpin pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan menyangkal, pengkhianatan yang membantai klan Huhu bukanlah pada tingkat kebencian, tetapi pengkhianatan api darah pada tingkat kebencian. Mendengar apa yang hitam kata pria berjubah, semua orang terkejut lagi, wajah singa darah dan gagak darah juga sedikit berubah, dan serigala darah bertanya, itu ditentukan oleh peradaban spiritual, seperti apakah ada pengkhianatan tingkat kebencian atau tidak, setidaknya saya belum pernah mendengar atau melihatnya. Kalau begitu cepat menyusul Luo Zeng dan singkirkan pengkhianatan itu, Penatua Ying berkata langsung. Tanpa diduga, pemimpin pria berjubah hitam melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, naik sekarang hanya akan menarik serangan pengkhianat, apakah itu tingkat kebencian atau tingkat kebencian, pengkhianatan adalah obsesi yang dalam, tunggu sampai obsesinya melemah, dan kemudian jangan menyerang. Terlambat. Semua orang melihat pernyataan pemimpin berjubah hitam bahwa dia serius, dan hatinya tenang, hanya untuk melihat kapan Luo Zeng akan berhenti. Wilayah Han Yuan sangat luas. Kecuali salju putih, hampir tidak ada warna lain antara langit dan bumi. Kadang-kadang, akan ada darah merah mekar dari depan, yang berarti Si Yi telah membunuh makhluk asing di dataran dingin lagi. Setelah menempuh jarak sekitar 2000 mil, garis salju di depan tiba-tiba berhenti, dan ada hamparan hutan belantara yang luas di depan. Sejauh yang saya bisa lihat, saya tidak bisa melihat ujung hutan belantara. Ini adalah akhir dari dataran dingin serigala darah yang berdiri di punggung elang menunjukkan ekspresi serius. Bukankah target berbahaya Han Yuan? Apakah itu gurun di depan? Tanya Dong Huang. Bagaimana mungkin? Tanah kosong ini sama dengan dataran Taikingtian yang tidak bisa berputar, begitu kamu memasukinya, kamu tidak bisa kembali, dan garis salju ini tidak boleh dilintasi, kata serigala darah dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Sli tidak akan mengendalikan Luo Zeng untuk masuk. Seng Tian Suang berkata dengan cemas, ekor tikus tipis bergoyang di belakangnya. Siapa yang tahu, Luo Zeng hanya berjarak 2 atau 3 mil dari garis salju, hanya 1 langkah lagi. Wow, wow, pada saat ini, 2 naga ikan berskala salju muncul dari salju, dan bergegas menuju Luo Zengki dari kiri ke kanan. Aneh memanipulasi Luo Zeng untuk berkedip, dan kemudian dia bergegas ke garis salju dan melangkah ke hutan belantara. 2 ichthyosaurus skala salju awalnya mengejar di belakang Luo Zeng, dan mereka telah membuka mulut berdarah mereka. Melihat Luo Zeng bergegas keluar dari garis salju, dia juga bergegas keluar dari garis salju, tetapi dia tiba-tiba berhenti di udara dan kemudian jatuh kembali tiba-tiba dalam garis salju. Meskipun ichthyosaurus skala salju tidak memiliki kecerdasan, aturan untuk tidak dapat melewati garis salju hampir terukir di tulang mereka. Mereka memandang Luo Zeng dengan sepasang mata dari salju, menunjukkan belas kasihan, manusia ini sudah mati. Di punggung Raja Yi, Fuxi, Dong Huang dan yang lainnya menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka setelah mengejar dalam waktu yang lama, mereka akan mendapatkan hasil seperti itu.
Di luar garis salju adalah tempat yang tidak pernah kembali. Pengkhianat akan membiarkan dermawan masuk ke sana. Tak terduga pemimpin jubah hitam menghela nafas. Nuwa menatap punggung Luo Zhengyuan, dan berkata dengan wajah lurus, Wei Yi menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuka jalan dari Gunung Yiwanta. Jalan ini tidak akan pernah menjadi jalan buntu raja. Ikut, kata Nuwa tegas. Terlalu berbahaya untuk memasuki gurun ini dengan gegabah, jawab serigala darah dengan segera. Blood Lion dan Blood Crow juga sedikit mengangguk setuju. Lebih dari berbahaya, ini semua tentang mempertaruhkan hidup Anda. 3 pemburu abadi bersedia mengikuti Luo Zheng, tetapi itu tidak berarti mereka bersedia mati dengan cara ini. Nuwa melirik serigala darah dengan mata dalam, tentu saja aku tidak akan memaksa semua orang di sini, dan aku akan menjadi yang pertama mencoba. Tempat yang tidak bisa kembali, seperti namanya, tidak ada kemungkinan untuk melihat ke belakang. Melintasi garis salju, juga tidak ada kemungkinan untuk kembali. Jika Nuwa aman, orang lain secara alami tidak memiliki tingkat kepedulian seperti ini. Aku akan menemanimu, kata Fuxi. Nuwa melirik Fuxi, mengangguk dan berkata oke. Kedua master lisan sangat jelas tentang situasi saat ini. Jika mereka benar-benar gagal, semuanya akan hancur. Perbedaannya adalah apakah mereka hidup lebih lama. Tetapi untuk alam abadi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kali ini secepat momen singkat, yang tidak begitu penting. Aku akan membiarkanmu membersihkan 2 ichthyosaurus kerak salju itu, kata Blood Wolf. 2 ichthyosaurus berskala salju yang bersembunyi di salju masih memperlihatkan sepasang mata kecil, menatap dengan rakus ke arah sekelompok orang di atas. Jika Nuwa dan Fuxi turun, mereka pasti akan diserang oleh mereka. Wosh! Serigala darah melompat dari punggung Raja Yi dan bergegas menuju 2 naga ikan bersisik salju. Kedua ichthyosaurus bersisik salju melihat mangsa mereka datang ke pintu secara otomatis, mata mereka berkilat karena keserakahan, mereka melompat keluar dari salju dan membuka mulut lebar-lebar. Melihat serigala darah bergegas di depan Snowscale Ichthyosaurus, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi filamen, membungkus Snowscale Ichthyosaurus. Pada saat yang sama, saudara singa darah dan gagak darah sekali lagi mengorbankan putaran matahari hitam, dan di bawah daya tarik yang kuat, kedua naga ikan skala salju tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan ditarik ke dalam kegelapan, matahari tanpa penjelasan apapun. His. Setelah itu, tubuh serigala darah diuraikan oleh filamen satu persatu, kembali ke penampilan aslinya. Melihat kerja sama ketiga pemburu abadi, orang-orang berjubah hitam semuanya memberikan kekaguman, kerja sama antara para pemburu abadi benar-benar indah. Nuwa dan Fuxi tidak terlalu ragu, bahkan tidak menjelaskan pemakaman kepada Dong Huang dan yang lainnya. Dengan sapuan ringan tubuh mereka, keduanya sampai ke garis salju. Salju tebal berhenti tiba-tiba di sini, membentuk lereng salju yang rendah, dan di bawah lereng ada gurun tandus. Keduanya berdiri di lereng salju kecil dan masih bisa melihat punggung Luo Zheng berangsur-angsur menjauh. Nuwa dan Fuxi saling memandang, tidak ada rasa takut di mata mereka, dan mereka melangkah maju sesuai dengan posisi yang dimasuki Luo Zheng. Setelah melewati garis salju, Nuwa dan Fuxi berjalan beberapa langkah ke dalam hutan belantara. Orang-orang di punggung Raja Yi memperhatikan setiap gerakan mereka. Bisakah kamu kembali? Tuhan memberkati. Saya harap ini bukan jalan buntu. Mereka berdoa dalam hati. Nuwa dan Fuxi berbalik hampir bersamaan, menunjukkan senyum tipis. Fuxi melangkah mundur ke jalur salju, dan berkata pada saat yang sama, ada jalan di dalam, dan seharusnya aman. Anda tidak perlu khawatir. Setelah kembali ke jalur salju, Fuxi memasuki hutan belantara lagi, dan berjalan mondar-mandir di garis pemisah antara 2 area. Warna jalan di hutan belantara jelas berbeda dari tanah di sekitarnya, tetapi Anda tidak dapat melihatnya di garis salju, dan Anda hanya dapat merasakannya saat memasuki hutan belantara. Aku akan pergi melihat. Dong Huang juga melompat ringan, dan melayang ke hutan belantara di sepanjang garis salju seringan burung layang-layang. Setelah memasuki gurun, dia melihat ke bawah sebentar, dan melihat jalan yang agak gelap terbentang jauh, dan Luo Zheng menginjak ujung jalan ini. Melihat beberapa orang bisa masuk dan keluar sesuka hati, ketiga pemburu abadi itu melepaskan beban psikologis mereka. Jika itu bukan situasi yang fatal, mereka masih senang mencari tahu dan membantu. Pria berjubah hitam juga membahasnya, dan segera setuju untuk melewati garis salju secara diam-diam. Pada akhirnya, hanya Wing King yang tersisa mengambang di udara, ukurannya tiba-tiba menyusut 10 kali lipat, dan setelah berubah menjadi setinggi Zhang Su, ia juga memasuki gurun dekat garis salju. Setelah Raja Yi masuk, Nuwa berbalik dan kembali ke barisan salju untuk melihatnya.
Setelah 10 jarinya bergetar ringan, 2 sinar energi merah berayun dengan keras, dan dengan ayunan lengannya yang tiba-tiba, kedua sinar energi itu meninggalkannya, satu ke kiri dan satu ke kanan berlari dengan liar di sepanjang dua sisi garis salju. Garis salju dalam jarak 30 mil di kedua sisi dihancurkan sepenuhnya oleh pancaran energi, dan dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dua bola cahaya transparan melayang di padang salju yang luas. Di salah satu bola cahaya transparan mengapung seorang gadis ramping, yaitu Ah Huo sendiri, dan di bola cahaya lainnya ada baju besi lengkap, dengan 6 sayap ringan menari dengan lembut di belakang baju besi. Ini adalah kata batas. Mereka menghilang dari sini, Ah Huo menunjuk ke depan. Garis salju telah dihancurkan, dan jalurnya tidak dapat ditentukan. Jie Yan menunduk. Ah Huo mengerutkan kening menunjukkan jejak ketidakpercayaan. Menggunakan metode canggung seperti itu untuk menutupi jejak adalah untuk menipu kita bahwa mereka benar-benar memasuki tanah tanpa kembali. Nama yang diberikan peradaban Yuanling ke tanah kosong ini adalah tidak bisa kembali ke padang gurun. Mungkin mereka benar-benar memasuki Wasteland of No Return. Lagi pula, memang ada jalan yang dibuka di Gunung Yiwanta, menilai Jian. Alasan membuat penilaian ini persis sama dengan Nuwa, semua jalan terbuka. Hebatnya, bahkan No Return mungkin memiliki jalan kembali. Tanpa diduga, Ah Huo menatap Jian dengan mencibir di wajahnya dan berkata, biarkan Ah Chi mengendalikan armor sayap suci, semua anggota suku di dalam armor harus keluar, mereka harus bersembunyi di lapangan bersalju, gali 3 kaki untuk menemukan mereka keluar. Menghadapi lamaran Ah Huo, Jie Yan terdiam. Sebenarnya, Jie Yan memiliki kekuatan lebih dari Ah Huo dan Lei Sa, dan statusnya berada di urutan kedua setelah Muling. Tetapi ada puluhan ribu orang Yuanling di Jie Yan, dan mereka juga memiliki perbedaan satu sama lain. Beberapa orang berpikir bahwa Luo Zeng dan rombongannya bersembunyi di padang salju, dan yang lain berpikir bahwa Luo Zeng dan yang lainnya masuk ke hutan belantara. Tidak ada pengembalian. Selama beberapa hembusan nafas, orang-orang Yuanling dalam tubuh mengadakan perdebatan sengit, dan perdebatan itu dengan cepat mencapai kesimpulan. Kebanyakan orang percaya bahwa Luo Zeng dan yang lainnya bersembunyi di padang salju, dan kemudian berbagai bentuk orang Yuanling dari armor sayap Roh Kudus dibor. Menurut instruksi Ah Huo, orang-orang Yuanling ini melakukan pencarian karpet di padang salju. 2 titik cahaya abu-abu berkedip di helm armor bersayap suci, dan sekarang armor bersayap suci dikendalikan oleh Ah Chi sendiri. Terima kasih, Ah Huo. Ah Chi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dalam suaranya. Ah Huo meliriknya dengan santai, meskipun Lei Xia menderita luka berat, itu tidak jatuh. Jika Anda benar-benar ingin memegang armor sayap suci selamanya, Anda harus tampil baik selama ini. Status armor sayap suci ini di peradaban Yuanling luar biasa, bisa mengendalikan armor sayap suci bukan hanya suatu kehormatan besar, tetapi juga manifestasi dari kemampuan. Seberapa bagus penampilannya? Tanya Ah Chi. Cukup bagus untuk mengesankan mata, jawab Ah Huo. Tentu saja, Ah Chi mengangguk. Salju di lapangan salju terus bergulir, dan kadang-kadang makhluk asing digali, dan mereka dengan cepat dibunuh oleh orang Yuanling. Melihat postur ini, mereka tidak akan menyerah sampai mereka menemukan Luo Zeng dan rombongannya. Jalan di Wasteland of No Return bukanlah garis lurus, melainkan berliku-liku sampai ujung sejauh mata memandang. Dengan licik mengendalikan tubuh Luo Zeng dan berjalan maju, kecepatannya tidak cepat. Semua orang menjaga jarak puluhan kaki dari Luo Zeng, dan mengikuti mereka selangkah demi selangkah. Ke depan, dari fajar ke kegelapan, dan dari kegelapan ke fajar, Luo Zeng masih terus maju tanpa henti. Seberapa jauh Anda telah melakukan perjalanan? Nuwa bertanya. Fuxi telah menghitung langkahnya sejak dia memasuki hutan belantara. Ketika Nuwa bertanya, dia menjawab, sekitar 400 mil. Melakukan perjalanan ratusan mil. Dalam puluhan jam seperti kecepatan siput untuk semua orang yang hadir. Kalau begitu kita berada lebih dari 400 mil jauhnya dari Sang Qingtian, desah serigala darah. Tidak ada pemandangan di depan, belakang, kiri, atau kanan dari gurun ini, tidak peduli seberapa jauh Anda pergi, itu masih area yang sama persis. Meskipun mereka tahu bahwa mereka dapat kembali ke jalur semula kapan saja, masih ada sedikit kepanikan jauh di dalam hati mereka. Tinggalkan Sang Qingtian. Mendengar ini, pemimpin pria berjubah hitam mengangguk setuju, tidak ada yang salah dengan pernyataan semacam ini. Meskipun Sang Qingtian tidak kecil, cakupannya juga terbatas. Padang gurun tanpa kembali yang mengelilingi Sang Qingtian jelas bukan termasuk dalam ruang lingkup Sang Qingtian. Terjadi seperti ini, saya tidak tahu kemana saya akan pergi, kata Seng Tian Suang.
Tidak mungkin terus seperti ini selamanya, Dong Huang mengangkat bahu dan tersenyum optimis. Saat dia berbicara, Nuwa tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, semuanya, lihat ke samping. Mata semua orang terfokus ke depan, tetapi Nuwa secara tidak sengaja melihat garis hitam di samping. Apa itu? Mata serigala darah menunjukkan keterkejutan. Saya telah berjalan di hutan belantara ini terlalu lama, dan saya merasa sangat aneh melihat apapun. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Jaraknya terlalu jauh. Aku tidak tahu. Semua orang melihat ke kejauhan, tapi jarak garis hitam itu terlalu jauh untuk diketahui. Ular hitam itu tergeletak di tanah. Ini sungai, kata Yi Wang di belakang semua orang tiba-tiba. Bisakah Raja Yi melihat dengan jelas? Mencicit, tanya Seng Tian Suang. Penglihatan yang bagus, serigala darah itu mengangguk. Mereka semua berpikir bahwa penglihatan Raja Yi jauh lebih unggul dari semua orang, tetapi Raja Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Luo Zeng memberi tahu saya. Luo Zeng masih menjaga komunikasi dengan Raja Yi melalui alat peradaban di dunia batin, dan Luo Zeng dapat juga menggunakan matanya sendiri ketika dia melihat sesuatu, penglihatannya sekarang jauh melampaui sekelompok orang di belakangnya. Sebuah sungai di hutan belantara. Mengapa ada sungai? Nuwa menunjukkan kecurigaan. Luo Zeng bilang itu Sen He, lanjut Raja Yi. Ketika semua orang mendengar pernyataan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Serigala darah bahkan lebih tenggelam dalam pikirannya. Tempat kelahiran Sen He adalah Yu Qingtian, dan mengalir melalui Sang Qingtian dan Tai Qingtian sepanjang jalan. Pergi ke hulu di sepanjang sungai Sen He, secara teoritis, Anda pasti bisa kembali ke Yu Qingtian. Tapi teori adalah teori, dan tidak ada yang pernah berhasil. Sungai Dewa di Tai Qingtian mengalir ke hulu dan mencapai dataran tengah Tai Qingtian. Dataran itu harus terhubung ke gurun, serigala darah tiba-tiba menyimpulkan. Dengan kata lain, pusat Tai Qingtian yang tak terbatas sebenarnya terhubung dengan perpanjangan Sang Qingtian. Nuwa juga memikirkan hal ini. Fuksi terkekeh, orang yang mendesain San Qingtian benar-benar menarik. Saat mereka berjalan dan berdiskusi, mereka menemukan bahwa garis Sen He bertemu dari jauh, dan saat jarak semakin dekat, semua orang bisa melihatnya dengan lebih jelas. Wow, wow, terdengar suara ombak di sungai para dewa, dan kemudian sebongkah emas berkilauan terbang di sungai. Itu Jin Bite, kata Seng Tian Suang. Saat gigitan emas ini muncul, mereka dapat melahap semua yang ada di sungai yang menghalangi jalan mereka. Jika kamu bisa memasuki Sen He di sini, aku tidak tahu berapa banyak hal baik yang bisa kamu dapatkan, mata Dong Huang juga menunjukkan semangat. Dia telah aktif di Sen He untuk waktu yang lama, dan persaingan untuk Sen He di hutan Chifeng sangat sengit, tidak ada seorang pun di sini yang bersaing untuk hal-hal tentang Sen He, tetapi ini benar-benar pertama datang, pertama dilayani. Saya pikir Anda harus melepaskan ide ini. Jika Anda keluar dari sini, Anda dan saya mungkin akan mati, kata Penatua Ying dengan senyum aneh di sampingnya. Dong Huang mengangkat bahunya, mungkin jalan ini akan bertemu dengan Sen He. Dia telah mendapatkan banyak manfaat di Sen He, dan juga telah memberikan banyak bantuan kepada banyak jiwa suci di Istana Taitian. Dia sangat berharap untuk memasuki Sen He. Dapatkan yang langka token dari sisi lain. Dan Sen He benar-benar seperti yang dikatakan Dong Huang, semakin dekat dan semakin dekat ke jalan di bawah kaki mereka. Titik terdekat di sepanjang jalan Yihe hanya berjarak 3 kaki, dan ketika Dong Huang penuh dengan harapan, tanah di depannya tiba-tiba menggembung. 2 braket kuningan melengkung keluar dari tanah, dengan paksa mendirikan pintu masuk sebuah gua. Bahan braket kuningan persis sama dengan yang ada di pegunungan tembaga di Gunung Yiwanta, jelas, lorong yang dibuka pengkhianat tidak diragukan lagi adalah gua ini. Mungkinkah mesin di dasar Gunung Yiwanta terbentang sampai ke sini? Seng Tian Suang bertanya dengan ragu. Jelas tidak, serigala darah menggelengkan kepalanya dan menyangkal, jika demikian, bukankah mudah untuk menemukan jalan menuju Qingtian ini di sepanjang mekanisme bawah tanah? Itu benar Seng Tian Suang mengangguk. Luo Zeng berjalan ke gua dan berhenti, dan dia tiba-tiba menoleh dan membuka mulutnya. Orang itu ada di sini lagi. Fuksi meringkuk mulutnya dan menghancurkan pendengaran kedua telinganya. Setiap orang sangat terintimidasi oleh ratapan para pengkhianat, dan sebelum ratapan para pengkhianat, mereka telah menembak untuk menghancurkan pendengaran mereka sendiri, dan gerakan mereka serempak. Setelah Luo Zeng meratap di pintu masuk gua sebentar, dia dengan cepat mengebor ke dalam gua. Kerumunan tidak berhenti, dan mengikuti dari belakang ke dalamnya. Apa yang tidak saya duga adalah gua itu sangat dangkal, tetapi mencapai ujung 10 kaki. Dan di atas ujung gua, terdapat kail-kail padat yang tergantung di bawah. Kait ini bersinar dengan kilau biru muda,
membuatnya menonjol dalam gelap. Sif jelas sangat mengenalnya, melompat dan mengambil salah satu kail dengan mulutnya. Seluruh tubuh Luo Zeng menggantung di udara, menarik kail dan memutarnya, seperti ikan yang menggigit kail. Ketika Luo Zeng dalam pikirannya, Yuan Shitianzun dan semua orang di dalam gua bingung, kekuatan besar datang dari atas, dan dengan desir, dia menyeret Luo Zeng ke dalam kegelapan di atas gua. Seolah-olah seorang nelayan menangkap ikan. Luo Zeng tertangkap, kata Seng Tianzuang kaget. Gua ini hanya sedalam 10 kaki. Menurut perhitungan kemiringan ini, tingginya seharusnya hanya sekitar 10 kaki. Mengapa ruang di atas tampak begitu besar? Fu Si bingung. Aturan tata ruang di Sanxingtian sangat kacau, jadi mari kita ikuti dan lihat, kata Nua, melangkah maju untuk melihat kail. Zi, bagaimana cara naik? Apakah sama dengan Luo Zeng? Tanya Seng Tianzuang. Itulah satu-satunya cara. Saat Nua berbicara, dia juga melompat, menggigit kail yang jatuh entah dari mana. Setelah digantung beberapa saat, tidak ada niatan untuk menutup tiang tersebut. Nua hanya bisa memutar tubuhnya yang ramping seperti Luo Zeng, ketika dia mengerutkan kening sedikit tertekan, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar keluar dari mulutnya, dan dia terseret dalam sekejap. Setelah Nua diseret, giliran Fuxi. Fuxi berjalan ke bagian bawah kail dan meliriknya, lalu melompat dan mengulurkan dua jari untuk mencubit kail, dan menyeret tubuhnya ke bawah beberapa kali. Dia berpikir bahwa kailnya tidak harus digigit, dan dia memiliki mentalitas untuk mencoba. Jika kail tidak bisa menyeretnya ke atas, belum terlambat baginya untuk menggigitnya lagi. Tanpa diduga, dia baru saja menyeretnya 3 atau 4 kali, dan kail menariknya dengan desiran. Semua orang di dalam gua tiba-tiba menyadari bahwa mereka hanya perlu menangkap kail. Jadi Dong Huang, Yinglao dan Seng Tianzuang mengikuti, dan diseret setelah meraih kail. Hal yang sama berlaku untuk 3 pemburu abadi. Pada akhirnya, hanya Raja Yi dan orang-orang berbaju hitam yang tersisa. Pemimpin pria berjubah hitam melirik Raja Yi, dan segera berkata, kami akan naik juga, tapi kami harus meninggalkan 8 orang yang menjaga di sini. Tidak. Jika kamu ingin naik, naik bersama, dan aku akan menutup gua, kata Raja Yi. Gua ini adalah satu-satunya retret untuk semua orang, Raja Yi harus mengaturnya. Meskipun memilih untuk percaya pada orang-orang malam ini, ia tetap memilih untuk percaya pada hal-hal penting. Pemimpin orang berjubah hitam juga mengerti bahwa Raja Yi dan kelompoknya tidak dapat mempercayai mereka sepenuhnya, jadi dia juga berkata dengan lugas, itu sangat bagus, saya akan memimpin orang bersama. Banyak orang berjubah hitam juga mengambilnya kail dan mengguncangnya dengan kuat, yang berikutnya diseret satu demi satu. Setelah semua orang ditarik oleh kail, Raja Yi melihat ke lubang gua, lalu dengan lembut melebarkan sayapnya. Lala, aliran hijau zamrud mengalir keluar dari sayap Raja Yi. Aliran hijau ini mengalir ke punggung Raja Yi seperti batu giok yang lembut dan halus, dan segera memblokir seluruh lubang hidup. Setelah benar-benar disegel, potongan besar batu giok itu memancarkan semburan cahaya hijau, yang berarti batu itu benar-benar mengeras. Safir ini sangat kuat, jika Anda tidak menggunakan metode unik peradaban safir, akan membutuhkan banyak kesulitan untuk membukanya. Setelah memblokir pembukaan lubang, Raja Yi melangkah maju dan menggigit kailnya. Setelah diguncang beberapa kali, dia juga terseret ke angkasa di atas seperti yang lainnya. Di atas adalah bagian yang menanjak secara vertikal. Bagian tersebut dikelilingi oleh ruang yang terjalin secara spiral. Ukuran dan jarak ruang ini tidak bisa dilihat dari perspektif. Jika berada di dunia yang kacau, orang-orang ini mungkin akan melepaskan kaitan mereka untuk mencari tahu dan memahami rahasia ruang ini. Tetapi dalam situasi ini, semua orang memegang pengait dengan erat, dan jika mereka melepaskannya, mereka mungkin akan hilang secara permanen di ruang ini. Yang paling menyedihkan di antara kerumunan seharusnya menjadi milik Nua. Dia melihat Luo Zeng diseret, dan dia ingin mengikuti di belakang tanpa berpikir terlalu lama, dia benar-benar mempelajari cara yang rumit untuk menggigit kail dengan mulutnya. Ternyata Fuxi, Dong Huang, Yinglao dan lainnya yang muncul dari belakang memegang kail dengan jari mereka. Nua sangat tertekan, dan ketika dia diseret oleh kail, dia juga menatap Fuxi yang tidak jauh di bawah. Fuxi juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia hanya bisa tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Saya tahu bahwa dia menggigit kail seperti Nua. Untungnya, kecepatan kail ini naik tidak cepat, jadi Nua perlahan meraih bibirnya, dan dengan erat mencubit kail dengan jari-jarinya. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang melihat cahaya terjalin hijau dan biru muncul di atas. Cahaya di ruang angkasa seperti gelombang air, tenggelam dan mengambang.
Luo Zeng bangkit perlahan, dan ketika dia melintasi gelombang biru hijau, dia menyebarkan lingkaran riak biru hijau. Orang-orang di bawah menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Melihat situasi ini, setiap orang tampaknya berada dalam semacam air khusus, tetapi air ini sebenarnya tidak ada, hanya saja situasi di atas membuat mereka terlihat seperti itu. Segera giliran Nuwa, Fuxi, Dong Huang dan lainnya. Saat mereka melewati gelombang biru kehijauan, mereka juga membuat lingkaran riak biru kehijauan, seolah-olah semuanya adalah ikan dari air. Dan pada saat melewati riak biru hijau, pemandangan baru terbuka di depan semua orang. Semua orang berada di kolam persegi besar, dan di sekitar kolam berdiri patung perunggu besar, patung manusia. Semua patung perunggu duduk bersila di samping kolam persegi, memegang pancing panjang di tangan mereka, dan kail pancing itu secara alami menggantung dari pancing ini. Patung itu sangat besar, dan pancingnya tentu saja tidak kecil, panjangnya 40 atau 50 kaki, dan ketebalan dua orang saling berpelukan. Luo Zeng baru saja menggigit kail dan naik ke pancing, dan melompat ke salah satu patung di sepanjang pancing panjang. Mengapa ada begitu banyak patung manusia? Yuan Shi Tianzun bertanya dengan heran. Luo Zeng melihatnya sebentar dan berkata, ini bukan patung manusia, tetapi patung roh manusia. Patung perunggu ini sangat mirip dengan yang ada di pengadilan Dewa Abadi, tetapi patung perunggu di tepi kolam memiliki penampilan yang berbeda. Ada yang berambut gondrong, ada yang botak, ada yang sudah lanjut usia, duduk atau berdiri, semuanya terlihat hidup. Patung-patung perunggu ini tentunya bukan orang yang tidak dikenal. Yuan Shi Tianzun berpikir sejenak dan setuju dengan spekulasi Luo Zeng. Langkah terjauh peradaban nomor 77 di Sanxingtian adalah tempat pembakaran bawah tanah tempat ia terperangkap. Yuan Shi Tianzun, sebagai pemimpin, secara alami sangat jelas. Sangat tidak mungkin bagi cabang manusia untuk datang ke sini dan membangun kolam besar dan patung yang menjulang tinggi ini. Hanya ada satu kemungkinan, dan ini adalah roh manusia di gerbang empat roh. Luo Zeng diam-diam menghitung patung-patung di samping kolam, 200 patung perunggu. Sesuai dengan 200 yang berbahaya di jalan berkabung. Mata Yuan Shi Tianzun sedikit berbinar. Itu masalahnya, Luo Zeng mengangguk. Yuan Shi Tianzun memberitahu Luo Zeng sebelumnya bahwa keanehan itu kemungkinan besar adalah jiwa dari peradaban instan. Sekarang menilai dari jumlah patung perunggu ini, kemungkinan besar spekulasi ini akan terkonfirmasi. Aneh mengendalikan Luo Zeng untuk berjalan jauh dan berhenti di depan patung perunggu di sudut kolam. Patung perunggu ini adalah seorang pemuda manusia dengan rambut keriting, tergeletak di tanah dan memegang pancing dengan tatapan malas. Ketika Weret melihat patung perunggu itu, kesadarannya menjadi lebih jelas lagi, dan itu benar-benar mengendalikan Luo Zeng untuk menyentuh wajah patung itu sambil mengeluarkan serangkaian suara ratapan bernada rendah. Kali ini suara melolong lebih tiba-tiba, dan sekelompok orang yang mengikuti di belakang tidak sempat merusak pendengaran mereka, jadi mereka hanya bisa menerimanya sesuai perintah. Tapi setelah suara ratapan, Nuwa, Fuxi, Dong Huang dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Meskipun suara ratapan yang berbahaya sama tidak menyenangkannya seperti sebelumnya, itu benar-benar dalam jangkauan yang dapat ditoleransi. Bahkan perasaan tidak enak yang memancar dari tubuh Luo Zeng telah berkurang berkali-kali. Apakah kekuatan pengkhianatan melemah? Ratapan yang mengancam jiwa itu tidak begitu tidak nyaman, Ciak. Kata Seng Tian Suang. Obsesi berbahaya ini telah melemah. Pemimpin pria berjubah hitam itu mengingatkan dari belakang, patung yang tergeletak di tanah itu sendiri atau sangat penting baginya. Obsesi yang melemah. Mata Fuxi sedikit menyipit liang. Tidak bisakah kamu mengusirnya dari tubuh Luo Zeng? Jangan terburu-buru, pemimpin berjubah hitam itu tampak sangat percaya diri, disinilah tempat pengkhianat ini berada, dan obsesinya hanya akan menjadi semakin serius. Ringan, maka rasa percaya diri saya akan lebih besar. Meskipun Raja Yi menerima pria berjubah hitam ini sebelumnya. Tapi Fuxi, Nuwa dan yang lainnya masih ragu dengan apa yang dikatakan pemimpin jubah hitam itu. Orang harus tahu bahwa kelompok orang berjubah hitam ini bahkan tidak bisa menghadapi elang berkepala 6, bagaimana mereka bisa menghadapi pengkhianatan yang lebih kuat. Namun, setelah apa yang disebut obsesi pemimpin berjubah hitam diverifikasi, harapan semua orang tiba-tiba meningkat pesat. Sementara pengkhianat meratap di depan patung, Luo Zeng telah mengirimkan nyanyian yang dia dengar ke dalam tubuhnya. Segera, peradaban Tianzi akan meneruskan hasil penguraian. Aku ingat, namaku diturunkan. Aku balas dendam. Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun merasakan sedikit lompatan di hati mereka setelah mendengar kata-kata ini. Kata-kata berbahaya ini mengungkapkan dua informasi. Namanya adalah Tian Chuan, dan memiliki musuh.
Sebagai jiwa peradaban instan, musuh pengkhianat tidak boleh peradaban Yuanling atau klan Wukong, tetapi juga harus makhluk dari dunia misterius. Siapa yang akan menjadi musuhnya? Luo Zeng bertanya dengan suara rendah. Menurutmu siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi musuh roh manusia? Yuan Shi Tianzun bertanya balik. Menurut kekuatan Sekte Empat Roh, seharusnya tidak ada konfrontasi dengan empat roh di dunia misterius, dan musuh roh manusia mungkin adalah tiga roh lainnya, analisis Luo Zeng. Yuan Shi Tianzun mengangguk, pasti ada keterikatan di gerbang empat roh, jika tidak, hal-hal tidak akan terjadi sampai saat ini. Penulis dalam gulungan gambar abadi menolak untuk mengungkapkan lebih banyak, dan banyak informasi hanya dapat disatukan seperti potongan-potongan. Luo Zeng hanya bisa mengumpulkan gambaran umum tentang apa yang dikatakan Wei Yi sekarang. Dadada, setelah melolong berbahaya, dia berlari liar lagi. Di sebelah kolam besar ini ada lorong yang diaspal dengan batu biru, dan sebuah pintu didirikan di ujung lorong. Setelah Wei Yi melangkah maju dan mendorong pintu terbuka, dunia terbuka muncul di depan Luo Zeng, yang merupakan langit berbintang. Bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya tersusun rapat di langit, terkadang menjauh, terkadang mendekat. Melihat ke atas, tampaknya jiwa seseorang akan tersedot ke langit berbintang. Dunia misterius Luo Zeng mengenalinya sekilas. Seberapa dekat tempat ini dengan kekacauan? Mata Yuan Shi Tianzun sedikit berkedip. Cahaya bintang dapat dilihat di banyak tempat di Sanxingtian, dan penglihatan dapat mencapai wilayah luar. Tapi tempat-tempat itu sangat jauh dari langit yang penuh bintang, dan ada medan gaya yang tidak dapat diatasi yang dipisahkan oleh ketinggian ratusan mil. Sejauh ini, belum ada yang bisa melintasi medan gaya ini. Tidak ada cara untuk menjelajahinya, dunia misterius. Dan satu-satunya cara untuk mencapai langit hanya ada di tangan peradaban Yuanling. Senior Yuan Shi Tianzun, lihat jauh-jauh, suara Luo Zeng menjadi bersemangat lagi. Melihat ke kejauhan, keduanya melihat nampan bundar besar mengambang di udara. Di kejauhan nampan ini tampak seperti bunga lili air yang mengambang di atas air, dan pilar di tengah menjulur ke bawah seperti rimpang bunga teratai. Ruang angkasa. Baki bundar ini besar dan kecil, dan Luo Zeng dan rombongannya ada di baki yang lebih kecil. Setelah Yuan Shi Tianzun melihatnya sebentar, dia berkata dengan pasti, ini mungkin lapisan atas Sanxingtian, Yukingtian. Yah, aku juga berpikir begitu, Luo Zeng mengangguk. Faktanya, Yuan Shi Tianzun dan Luo Zeng telah berspekulasi tentang hal ini ketika Wei Yi diseret sepenuhnya dengan kail di mulutnya, tetapi mereka tidak terlalu yakin, bagaimanapun, ini mungkin ruang khusus. Tapi begitu banyak baki bundar dan dunia misterius yang begitu dekat sudah menjadi bukti kuat. Dengan cara ini, jalan dari tungku bawah tanah juga harus mengarah ke Yukingtian, tapi aku tidak tahu ke palet mana jalan dari tungku bawah tanah mengarah. Yuan Shi Tianzun menunjukkan ekspresi yang tiba-tiba tercerahkan. Pada awalnya, Yuan Shi Tianzun berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk membuka Gunung Yiwanta, yaitu tungku bawah tanah yang menjebak 36 pahlawan umat manusia. Setelah para pemburu abadi menyampaikan beberapa berita tentang Gunung Yiwanta melalui Raja Yi, Yuan Shi Tianzun menyadari bahwa ada lebih dari satu jalan yang dibuka oleh Gunung Yiwanta, kecuali Jalan Diao. Peradaban Yuanling dan klan Wukong masing-masing memiliki 3 jalur. Adapun kemana jalan yang dibuka oleh Gunung Yiwanta pada akhirnya akan mengarah, masih belum diketahui. Sekarang saya mengerti. Setiap jalan yang dibuka oleh Gunung Yiwanta mengarah ke Yukingtian. Hanya saja Yukingtian terbagi menjadi baki bundar besar dan kecil, dan jalan yang berbeda secara alami mengarah ke baki yang berbeda. Orang-orang di belakang Luo Zeng juga melihat segala sesuatu di dunia ini. Mata mereka melebar dan wajah mereka terkejut. Ini pasti Yukingtian. Ini cabang tertentu dari Yukingtian. Gunung Yiwanta memang kunci Yukingtian. Setelah semua orang menghela nafas dengan suara rendah, Wei Yi terus berjalan ke depan. Meskipun nampan bundar tempat mereka berada tidak besar, panjangnya lebih dari 10 mil dan lebarnya. Setelah pengkhianat berjalan jarak tertentu, pola misterius muncul di tanah. Pola ini tidak dalam bahasa Sanskerta, dan Luo Zeng tidak membiarkan peradaban Tianzi menguraikan. Setelah beberapa saat, Wei berhenti di samping salah satu pola, mengendalikan tubuh Luo Zeng dan menginjak kakinya dengan ringan. Lalu ada getaran dari tanah. Wah, wah, wah. Pilar batu setinggi 3 kaki persegi dibor dari bawah pola itu. Pilar-pilar batu ini tertata rapi, jumlahnya tepat 200, bagian dalam batu berlubang, dan satu set baju besi perak disimpan di lubang ini. Armor dan senjata tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya memiliki gaya yang sama. Itu adalah milik orang-orang pengkhianat, Yuan Shi Tianzun menilai. Fuxi,
Nuwa, terutama Seng Tianxuang, ketika mereka melihat hal-hal ini, mata mereka tiba-tiba menunjukkan warna yang berapi-api. Jika roh manusia adalah peradaban instan, maka semua ini adalah senjata peradaban instan, dan tingkat senjata ini tidak dapat ditentukan dalam kekacauan. Sif berjalan ke salah satu pilar batu dan memasukkan tangannya ke dalam pilar batu. Bas, armor di dalam pilar batu mengeluarkan suara melengking, bergetar cepat dengan sedikit amplitudo. Swoosh, swish, semua baju besi terbang keluar, seolah-olah mereka tahu pemiliknya, dan mereka tetap pas di bahu, kepala, leher, dada, dan kaki Luo Zeng. Dalam sekejap mata, baju besi ini telah dikenakan pada Luo Zeng, dan dia memiliki tombak perak di tangannya. Aku melihat Sif dengan ringan mengayunkan tombak peraknya. Cahaya perak cemerlang dilepaskan dari armor dan tombak. Apa yang dilepaskan bersamaan dengan cahaya adalah nafas energi yang menakutkan. Saat semua orang di belakang merasakan napas energi ini, mereka semua mundur dengan gila-gilaan. Mereka berhenti setelah ratusan kaki dari Luo Zeng. Energi yang terkandung dalam baju besi saja begitu menakutkan. Nuwa terkejut. Ini adalah sesuatu dari peradaban instan, mencicit. Mata Seng Tianxuang berputar perlahan, semua pikirannya tertuju pada baju besi di dalam pilar batu itu. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk sampai ke sini, bagaimana mereka bisa kembali dengan tangan kosong? 3600.